Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam malabikan ki hadir syukurutan dengan kalur sisi raja kusan hung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah ringi hung Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini sudah melaksanakan kewajiban kita, ibadah yang sangat mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, basyiril masya'in bizzulam ilal masajidi bin nuri tammati yaumal qiyamati. Nabi Muhammad SAW sampaikanlah berita gembira tumagalay lo mapatta-patta lo masigi nasa nabita bin nuri tammati yaumal qiyamati, maka dia sempurna cahaya nama tu rasul mundrina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang dilakukan itu adalah salat subuh. Pak Loki masigi mapatta-petang bapak-bapak sekalian. Semoga insyaallah cahaya kita disempurnakan oleh Allah di hari kemudian bapak-bapak sekalian, karena dengan cahaya yang sempurna itulah nanti kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan orang yang sempurna cahayanya itu insyaallah cahayanya nanti seperti cahaya matahari. Ya, sempurna cahaya tamatu kasil murina pung Allah Ta'ala pada cahaya tamatan nasoi. Ya, tidak ada untuk terana de gaga mulai mita ki misalnya. Semoga insyaallah Allah sempurnakan cahaya kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si salam melebihkan ki hadir Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bulan yang lalu kita sudah pernah membahas hal-hal yang mewajibkan mandi Bapak-bapak sekalian. Itu ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, iltiqa'u khitanaini, ketika bertemu dua sesuatu yang sudah disunat. Ini adalah bahasa kiasan ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya itu ketika orang berhubungan badan wajibal guslu, maka wajib atasnya mandi. Yang kedua, insalul mani, ketika keluar air mani bapak-bapak sekalian wajib mandi juga. Innamal ma'u minal ma', ketika ada air mani maka wajib mandi. Yang ketiga adalah ketika orang meninggal dunia diwajibkan juga untuk dimandikan. Yang keempat, ketika perempuan selesai dari haid pacini maka dia juga wajib mandi. Kemudian yang kelima, ketika perempuan selesai dari nifas wajib juga mandi. Dan yang terakhir, ketika perempuan melahirkan, yang mana yang makun raya, apakah dia keguguran atau melahirkan sempurna, maka dia juga wajib mandi bapak-bapak sekalian. Kita sudah membahasnya itu, ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masih masuk pada faraidul gusli, rukun-rukun daripada mandi. Ya, ini yang sangat penting, rukun mandi, karena ketika ada salah satu yang tidak ada, maka dipastikan ibadah anda tidak sah, mandi kita tidak sah bapak-bapak sekalian. Wa faraidul ghusli salasatu asya'ah,
Dan rukun mandi itu ada 3 perkara, ada 3 hal nasapan ditata. Pertama misalnya an-niyatu. Jadi kita sudah sering mendengarkan ini. Kade rukunna iro duero, ya berniat. Jadi wajib berniat. Sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus ada niatnya. Jadi kalau dia itu mania, dia junnu, dia itu mania di mandi wajib, maka dipastikan mandi kita itu tidak sah. Jadi harus berniat bapak-bapak sekalian teman-teman. Dan kita sudah sepakati bahwa sepakat para ulama bahwa mahallun niat itu fi qalbi, ya. Jadi iron dan niat aku hati, Pak. Niat itu di hati. Cuma boleh dilepaskan dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi itu bukan niat, ini hanya membantu niat di hati. Jadi kenapa dilepaskan? Untuk membantu hati kita itu berniat. Jadi boleh tidak apa-apa berniat, melepaskan niat itu. Kalau ada yang mengatakan bid'ah melepaskan niat, tapi kan ada juga hadis itu bahwasanya Rasulullah itu pernah melepaskan niatnya kan ketika haji atau umrah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Itu kan melepaskan niat juga. Tapi sepakat ulama bahwasanya bahwa niat itu di hati. Cuma dilepaskan itu untuk membantu hati itu berniat bapak-bapak sekalian. Apalagi kok ilalangi WC video, kan tidak mungkin Pak itu dilepaskan niat itu. Harus di hati lah. Ya, masa mikir ilalang WC nawaitul gusla. Li rafa'il hadasil akbar, ya. Fardan lillahi, tetap posisi sana pengalatan. Kan tidak boleh menyebut nama Allah itu di dalam WC. Tapi boleh kok dalam hati. Tapi lidah itu Pak, mulut itu tidak boleh bergerak. Jadi kalau misalnya terlanjur bersikir di dalam WC, kata ulama, dalam hatinya saja dan mulutnya itu tidak boleh digerakkan. Hatinya saya boleh kok dalam WC, kecuali kok kibujungnya misalnya tidak menjadi masalah. Dilepaskan, kamu dilepaskan ya, karena bukan WC kan. Jadi itu misalnya, jadi niat itu harus. Bagaimana caranya berniat bapak-bapak sekalian? Banyak sekali saya lihat ini. Bisa pertama, bisa begini caranya berniat. Nawaitul ghusla li rafa'il junubi, li rafa'il janabati. Fardulillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk mengangkat junub, janabah. Fardu karena Allah Ta'ala. Bisa juga seperti itu. Bisa juga begini. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbar an jamil badani, fardulillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh badan saya, fardulillahi ta'ala. Dua ini. Jadi dua caranya. Yang ketiga bisa juga kata para ulama mengatakan nawaitul ghusla listibahatis salati. Saya berniat mandi untuk membolehkan salat. Bisa juga yang keempat nawaitul ghuslal mafruḍah. Saya berniat mandi fardu lillahi ta'ala. Saya berniat mandi fardu lillahi ta'ala. Jadi 4 ini boleh Pak. Mana salah satunya? Walaupun yang lebih abdalnya itu kalau misalnya mandi junub, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal janabati fardan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari junub, fardu karena Allah. Kalau haid misalnya nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi besar, saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari haid, fardu karena Allah. Ya, kalau nifas nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbar minan nifasi fardan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi boleh, itu yang bagi bagusnya. Tapi kalau ada yang mengatakan istibahatis salah, saya berniat mandi untuk membolehkan salat karena Allah, atau nawaitul ghuslal mafruḍah, saya berniat mandi fardu karena Allah, boleh juga, tidak menjadi masalah. Yang penting yang namanya nasapan ditata nawaitul ghusla li rafa'il hadasil asghar. Saya berniat mandi untuk mengangkat hadas kecil. Wah, tidak boleh. Kan hadas kecil itu kan hanya untuk berwudu bapak-bapak sekalian. Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa, itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Jadi harus
ada niat bapak-bapak sekalian ya. Bahasa Indonesia bawa ni agak ilalangan tita. Bahasa bau gini, ya Allah saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari junub fardu karena Allah. Uca aja nanti mak basara uca yang besar ya. Atau kalau kami Pak Basogi macam Pak Basogi silahkan. Jadi intinya niat itu di hati Pak. Cuma boleh dilepaskan karena itu hanya untuk membantu hati itu berniat. Itu intinya. Jadi wajib mandi berniat ya. Rukun mandi pertama adalah berniat. Yang kedua, rukun mandi bapak-bapak sekalian, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Rukun yang kedua kata para ulama adalah menghilangkan najis di tubuh sebelum mandi ya. Harus menghilangkan najis di tubuh. Oh, najis madak ke koleta bisa-bisa memang menjolo ya. Ya, pacing semua, hilangkan semua. Kalau bisa dipakaikan sabun, pakaikan sabun. Harus najis itu dihilangkan di tubuh ketika mau mandi Pak. Yang ketiga, rukun yang ketiga sekalian, dan memang cuma 3 rukunnya. Salah satu asya. Rukun yang ketiga adalah wa isalul ma'i ilal usul sya'ri wal basharati. Jadi mengalirkan air ke seluruh badan, terutama kepada rambut dan tempat tumbuhnya rambut itu. Wal basharati dan kulit-kulit. Jadi semuanya itu harus kena, tubuh itu harus kena Pak. Kalau ada yang tersisa dia akan nawai kau dia oke, tidak bisa, tidak sah itu. Sampai rambut harus kena semuanya, sampai tempat tumbuhnya rambut itu harus kena juga air. Wal basharati dan kulit-kulit semuanya harus Pak sekalian. Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama. Yajibul isti'abul badani bil gusli. Jadi wajib seluruh badan itu kena air Pak, tidak boleh ada yang tidak. Kecuali kalau sakit ya. Kecuali ada sakit. Kecuali ada sakit di perbang misalnya. Jadi yang lainnya itu dicuci, yang perbang itu diusap saja. Kalau mazhab Syafi'i itu setelah mandi bertayamum lagi. Jadi dan double lagi bertayamum Syafi'i. Kalau misalnya ada di perbang, ada lukanya di perbang itu, perbang itu yang kepala. Jadi bisa yang bisa dicuci, yang di atas kepala itu yang di perbang itu disapu-sapu bawah nih wahai bapak-bapak sekalian. Kalau Imam Syafi'i ditambah lagi tayamum, setelah itu bertayamum lagi setelah itu. Itu Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menggabung itu, memandikan dengan bertayamum. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan cuci saja, kemudian yang diperban itu sapu saja dengan air, selesai. Ya. Jadi harus semua badan kena, kecuali kalau ada sakit Ustaz. Sya'ran wa basyaran. Pokoknya semua rambut itu, rambut, kulit harus semuanya kena air. Sawaun qalla au kasrah. Apakah rambutnya itu kayak sedikit, sepotong atau cek dia menwiluk misalnya, harus kena semuanya. Au kasrah, atau rambutnya banyak, harus kena semuanya. Khaffa au kasufah, rambutnya tipis atau tebal, semuanya harus kena kata para ulama. Wasawaun sya'ra ra'si wal badani. Dan apakah itu rambut di kepala atau rambut di badan yang lain. Misalnya tabe rambut ketiak di bawah, harus kena air itu Pak, tidak boleh tidak. Tabe rambut kemaluan harus juga kena itu. Jadi semua rambut, bukan hanya kepala, seluruh yang ada di badan semuanya harus kena. Wasawaun usuluhu au mastar salaminhu. Apakah rambut itu tempat tumbuhnya rambut atau ujungnya atau pangkanya, semuanya harus dicuci. Apa dalilnya bapak-bapak sekalian? Ada hadis Rasulullah SAW, walaupun banyak ulama mendaifkan hadis ini. Hadis itu dikatakan tahta kulli sya'ratin janabah. Jadi semua rambut itu semua janabah. Ya kalau orang junub itu semuanya terkena janabah, semuanya junub rambut itu, dan termasuk tempat tumbuhnya rambut itu semuanya junub. Kata Rasulullah, fabullu syurah, maka cucilah rambutmu itu, basuhlah rambut kamu itu. Wangkaul basyarata, dan bersihkan kulit-kulitmu, kata Rasulullah. Jadi itu, jadi harus, makanya rambut, semua rambut Pak harus kena, termasuk tempat tumbuhnya rambut itu harus kena, kulit-kulit juga. Hadis ini oleh ulama, sebagian ulama mendaifkan hadis ini, tapi ada hadis yang mendukung hadis ini. Apa hadis itu? Riwayat mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilhu yuf'alu biha kadza minan nari. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan satu rambut atau tempat rambut
tempat rambut tumbuh tidak dicuci ketika dia junub, jadi kabilu atau misalnya dia nagesa wai ko dia junub ki atau yaron randa tu yaru atau tidak tersentuh kulit-kulitnya itu tidak tersentuh air ketika mandi janabah, hadis itu dikatakan yuf'alu bihi kadza minan nari, maka dia akan diperlakukan begini di dalam neraka. Dia akan diperlakukan begini di dalam neraka. Jadi artinya menunjukkan bahwasanya bahaya juga kalau ada bagian rambut yang tidak terkena air ketika mandi. Sampai berdasarkan hadis ini Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan famin samma adaitu sya'ra ra'si. Ali mengatakan karena hadis ini mengatakan bahwa kalau kita meninggalkan rambut itu tidak tercuci, nanti ipakwaki matu ku neraka, nak kada Ali sampai saya Ali nak kada Ali ya aku malampe-lampe ulu aku itu saya tidak nyaman rasanya. Makanya wa kana yajussu sa'rahu, makanya Ali bin Abi Thalib itu ini malampe-lampe seulana nanti pasi, karena dia takut kalau yang sampai dia mandi janabah ada rambutnya atau tempat tumbuhnya rambut itu tidak terkena air bapak-bapak sekalian. Ya, makanya pastikan betul kalau mandi Pak, betul-betul itu rambut semuanya, tempat tumbuhnya rambut semuanya kena. Dan hadis ini sahih, hadisnya Ali ini hadis yang sahih bapak-bapak sekalian. Qala Nawawi innahu hasan wa qala Al-Qurtubi innahu sahih. Imam Nawawi mengatakan ya, riwayatnya Ali bin Abi Thalib ini hadisnya hasan. Riwayatnya hasan, dan Imam Qurtubi mengatakan riwayatnya Ali ini hadisnya Ali ini adalah hadis sahih. Wa'lam annahu yajibu naqdu dafaira in lam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi. Begitu pun dengan perempuan ketika dia mandi junub, mandi haid, bersih ya, mandi nifas, maka kata para ulama dia wajib membuka ikatan-ikatan rambutnya. Dia harus membuka ikatan-ikatan rambutnya kalau diperkirakan kira-kira yakin saya dimakadai dia jenalat tu ilalang ko dia buka wajib harus terbuka ya Pak. Tidak ibu, tidak boleh tidak. Semua ikatan-ikatan rambut itu kepang biasa mereka suka mengipang-ipang rambut itu harus dibuka itu. Kalau misalnya diperkirakan maka daiku dia misalnya dia nagis dia matu nalat tu ilalang bagian ilalannya maka harus dibuka, tidak boleh tidak. Wala yajibu in wasala, tapi kau yakin maka dia mau dia buka latu matu ilalang nagis sama nato wiloko ya silahkan, tidak apa-apa, tidak wajib kata para ulama. Karena ada hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Maka dia Ummu Salamah qultu ya Rasulullah inni imratun ashuddu dafra ra'si. Maka dia Ummu Salamah ya Rasulullah ya saya suka mengikat rambut saya suka mengkepang-kepang rambut saya. Pujilah ya Rasulullah, afa ankudu li ghusril janabati, ya Rasulullah kalau saya mandi junub itu apakah saya harus membuka ikatan rambut saya itu? Lo buka gyor pasio nabilaku ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW inna ma yafika an tahsiya ala rasika salasa khasayatin. Maka Nabi ta ajakna ala bawan wai tiga basuhan, kemudian kamu bisa kamu basuh rambut kamu itu yang dikepang itu aja membukai. Summa tafidu alaihi ma'i, kamu nak pembolo ulumu wai. Tapi itu kata para ulama kalau itu rambut itu tipis. Kalau itu rambut itu tipis, ini penjelasan. Ini maksudnya hadis ini kalau rambut itu tipis, artinya besar kemungkinan air itu sampai ke bagian dalam-dalam, letu nagis samana wilu nagis samana bagian dalam rambut itu, kepala itu. Ya, mau dibuka Labawan ibasumana yang sudah dikepang baru disiram lagi dengan air. Tapi kalau tebal rambutnya atau ragu-ragu kita seding, kalau saya lebih baik dibuka saja lah. Buka saja lebih aman dena ragu-ragu. Karena jangan sampai ada yang tidak terkena air sekalian. Nanti tidak sah lagi. Dena saya diota bapak-bapak sekalian. Jadi itu ya. Wa amal basyaratu wa hiyal jildu, adapun kulit bapak-bapak sekalian, fayajibu gaslu ma zahara minha. Adapun kulit itu wajib mencuci semua yang zahirnya. Jadi yang nampak, jadi kulit itu semua yang nampak itu harus dicuci semua bapak-bapak sekalian. Yang tidak nampak ya tidak wajib, tidak harus, tidak ya. Hatta ma zahara min samakhai usunaini qat'an.
sampai bagian dalam telinga Pak. Ya, biasa ku irita do cerita toh, kan ada itu bagian dalam itu terlihat itu. Semua bagian dalam telinga yang terlihat itu harus dicuci, tidak boleh tidak kena air. Jadi ku bagamami saliwan tabisai, tapi bagian dalam tidak. Jadi bagian dalam ini yang nampak. Aku irita biasa do culina teh Pak, ada yang nampak itu zahirnya itu yang dicuci, wajib dicuci. Itu namanya samahai usunai. Jadi kedua lubang telinga ini yang nampak, yang zahirnya nampak, itu harus dicuci juga. Qat'an. Wasyukuku bil badani. Begitupun lipatan-lipatan tubuh, lipatan-lipatan tubuh. Tapi biasa ko mocomo-mocomo ki biasa, ko tudangka biasa talapir. Talapi watangnya kan karena lemak. Pengaruh lemak biasa talapi ada lipatan 3, bikin telu talapi dasa melisa-lisai entah tubuh ta berlemak. Ada beberapa lipatan itu, semua lipatan itu Pak harus dicuci, harus dicuci, tidak boleh tidak. Dengan mata bisa kita gosok-gosok lipatan-lipatannya, harus semua itu, tidak bisa tidak, kata ulama itu, tidak boleh tidak. Wa kadza yajibul ghuslu mahtata kulfati minal aklafi. Bahkan kata para ulama, kalau misalnya tabi ada laki-laki walaupun ni dia pernah puri sunnah walaupun dia pernah puri sunnah kemudian dia junub, tabi maka bagian dalam kulit yang seharusnya dipotong itu ketika disunat itu dicuci juga. Kan seharusnya kan itu kan bagian luar itu. Bagian dalam kulit yang bagi laki-laki ini yang seharusnya dipotong itu, tapi nasabah dia pun puri sunnah, walaupun pura nibuti dia pun puri sunnah, harus dicuci. Tapi kan jarang ini ya, yang ada kan kita semuanya masih kecil sudah disunat ya, karena sunat itu wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan menurut mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki tapi sunnah bagi perempuan. Allahu a'lam. Jadi itu Pak, jadi harus itu kulit itu Bapak sekalian. Nah, inilah 3 rukun itu Pak, tidak boleh tidak. Kalau ada salah satunya yang tidak ada, maka dipastikan mandi junub itu tidak sah, tidak berniat, tidak membersihkan najis di tubuh, tidak mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau ada yang tidak itu maka tidak sah. Selanjutnya sunnah-sunnah, nanti saya akan jelaskan bagaimana terperincinya cara mandi itu ya. Jadi kita selesaikan sunnah-sunnahnya dulu. Sunnah-sunnah mandi wasalian hamsatul asya. Jadi sunnah mandi itu ada 5. Jadi nanti digabung ini semuanya kalau kita mandi, supaya mandi junub kita itu sempurna. Mandi junub itu ada sunnahnya, ada 5. Pertama tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi kalau ilalang iwisiwe mandi dalam hati saja, bismillahnya dalam hati saya, dan mulut itu jangan digerakkan. Bismillah, membaca bismillah ketika mau memulai mandi. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin sibalin, segala urusan yang sangat penting, yang penting itu lam yubda bihi bi bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, bahwa akta, maka perkara itu terputus pokoi, maksudnya tidak berberkah, tidak berberkah. Makanya disunahkan sunnah sebelum mandi membaca bismillah. Wa ghaslul yadaini qabla idkhalihima, dan mencuci tangan. Ipergi bismillah bisa ini 5 tah. Pelai ku pergi matinro nangero. Pakai nabi takko baru moto ko aja tapon bocuru 5mu ko bakoroe. Bisa jero 5mu. Lianna la tadri aina batat yadak. Nah sebada mi sakrekin ro matinro 5mu ni. Jadi bisa jero nasan itu salannya. Itu bismillah, bismillah. Selanjutnya wal wudu qablahu, sebelum mandi berwudu Pak. Berwudu seperti cara wudu kita kalau mau salat. Cuma berwudu di sini ada 2. Ada 2 cara berwudu Pak. Satu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaktasala minal janabati tawaddau wudu'ahu lis-shalah. Nah kada Aisyah radhiyallahu anha Nabi takomelo idio melo Nabi tadi junno, maka dia sebelumnya itu berwudu seperti wudunya untuk salat. Jadi majene sisang latu Nabi saya jena, latu Nabi saya jena.
Ya, cuci muka, tangan, membasuh kepala, cuci kaki, selesai baru mandi. Ada riwayat yang lain dari istrinya yang lain namanya Maimunah. Jadi semuanya ini menyaksikan Rasulullah bagaimana cara, di mana caranya Nabi tadi. Maka dari itu Maimunah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yuakhirul ghusla khadamaihi. Nah kadai Maimunah itu Nabi taku mak jinne, tapi dia menyisahkan kakinya. Tapana, limanna, ulunna, dia Nabi sayajena. Yuakhira, ia pun Nabi sayajena, purapi dia selesai video na, dia junuk na, pun Nabi sayajena Nabi ta. Jadi dia mengakhirkan. Imun rinatari rumah bisa jewe. Ya kena ko Aisyah lengkap ni. Latu bisa jewe dapat dia. Itu si Maimunah ni Nabi ta, majin Nabi ta, nasi sayajena. Pura mani dia dapat Nabi sayajena. Jadi dua-duanya itu boleh Pak. Dua-duanya itu boleh. Terserah kita melakukan yang mana, karena hadisnya sahih dan semua berasal dari istri Rasulullah SAW. Bagi majin sisa sempurna atau salah sisi sepi. Jadi berwudu. Kemudian yang keempat, imrarul yad alal jasadi, menggosok-gosok badan. Jadi ke dioki Pak, atau gosok-gosok ya leta aja, atau bolok-bolok bawah mi. Harus digosok-gosok itu. Karena ada hal-hal seperti tadi dalam dan lipatan-lipatan rambut dan perut harus digosok semua. Dibawa ke tiak digosok semua. Selangkangan digosok semua. Pokoknya semuanya harus kena air. Wal muwalah. Kemudian muwalah berkesinambungan, disunahkan berkesinambungan. Berkesinambungan. Dia pun nama rako wae ko atakaleta. Dia sikit. Ya kalau dia berkesinambungan kata upa marako ni iro wae ko atakalena. Dia pun dia, itu namanya tidak berkesinambungan. Disunahkan berkesinambungan. Yang terakhir, yang kelima adalah takdimul yumna alal yusra. Mendahulukan, menyiram yang bagian kanan dulu, baru kita siram yang bagian kiri, bapak-bapak sekalian. Itu sunnahnya. Saya terakhir, saya akan sedikit sebutkan bagaimana langkah-langkah mandi Rasulullah SAW, urutan-urutannya bapak-bapak sekalian. Ini ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis radhiyallahu anha dari Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW kana izaktasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadahi. Jadi pertama Pak, pemikir mandi junub, masuk WC, baca doa masuk WC. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk WC. Kalau misalnya di WC sebelum mandi baca bismillah dalam hati. Kemudian yang kedua, nasakh Aisyah Nabi itu cuci tangan. Kemudian yang ketiga, summa yafrugu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farajahu. Kemudian setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan. Kita cuci kemaluan dan bersihkan semua najis yang ada di tubuh. Itu langkah selanjutnya. Setelah itu sekalian, summa yatawadda wudu'a lis-shalah. Pura bisa naik kemaluan najis yang ada di tubuh, kemudian kita berwudu seperti wudu untuk salat. Kemudian langkah keempat, fayadkhulu asabi'u fi usulis sya'ri. Kita mengambil air, ibolok ni ulue. Di situlah kita berniat. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbar minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Sambil Pak digosok-gosok mana rokat sampai ke kulit-kulit, di telinga juga di dalamnya, supaya semuanya tertentu air. Gosok, kemudian kita siram 3 kali. Setelah itu sekalian, kita siram bagian kanan juga, bagian kanan lagi disiram sampai kaki, sambil digosok-gosok semua di bakal. Setelah bagian kanan dicuci, bagian kiri lagi dicuci sampai kaki. Setelah selesai, ulangi lagi kepala, bagian kanan, bagian kiri. Setelah selesai, ulangi lagi. Bagusnya 3 kali. Bagian kepala lagi, cuci lagi, siram lagi kepala, bagian kanan, bagian kiri. Dan usahakan Pak, usahakan jangan dulu memakai sabun. Aja jolo tama sampo ko di junuki. Pura pi selesai piro di junuta. Nak pakai mas sabun, nak pakai mas sampo. Karena dikhawatirkan nanti sampo itu masuk di air. Tamilalang nue baskong bakoroe si campur waye. Akhirnya kita mandi itu bukan lagi tahir mutakhir, dia mempacing waye pakai dia. Jadi ulama mengatakan yoko dia junuki, jangan dulu ada sabun, jangan ada dulu sampo. Jadi bolo banju alewe. Selesai pi mandi junuta 3 kali minangero. Sudah 3 kali dibasuh. Selesai ini di junuta.
baru kita menggunakan sabun dan menggunakan sampo. Ya kuatut tenang nange rodio nange ketika kita sementara mandi sempaki temeh atau buang angin atau menyentuh kemaluan, maka setelah selesai mandi dan kita mau salat harus berwudu lagi. Ya kuatut tenang rodio tidak menyentuh kemaluan, tidak buang angin, tidak kencing. Modern temajin naik kupur lan sebab mandi mas sempaja. Ya seperti itu Pak, langkah-langkahnya mandi. Wallahu alam bisawab. Saya rasa sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Mari kita berdoa menutup pengajian ini, semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakir. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam ya Allah inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ya la inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma ya la inna na'udzubika ya Allah min 'adzabil qabr. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الجنة الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الجنة الخلد. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.